Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Iwan dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai respirasi anaerob dan juga keterkaitan antara metabolisme lemak, protein, dan juga karbohidrat. Perlu diketahui bahwasanya tidak setiap saat, setiap kondisi respirasi itu bisa berlangsung dengan menggunakan oksigen. Ada beberapa kondisi yang mana suatu organisme akan melaksanakan respirasi tanpa oksigen, alias respirasi anaerob. Entah apakah alasannya karena tidak ada enzim yang bisa mengkatalisasi proses respirasi aerobnya, atau karena memang tidak ada suplai oksigen yang mencukupi untuk dilaksanakannya proses respirasi aerob. Seperti apa respirasi anaerob itu? Maka kita simak penjelasan berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahaminya. Ya, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Respirasi anaerob ya merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima elektron terakhir sebagaimana respirasi aerob. Jadi jika sebelumnya kita mempelajari respirasi aerob itu membutuhkan oksigen sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, ya. Di respirasi anaerob tidak digunakan oksigen bebas, tidak digunakan oksigen sebagai penerima elektron. Jadi disinilah perbedaannya ya. Respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen, ya, makanya namanya anaerob. Kemudian respirasi anaerob terjadi pada kondisi di mana sel tidak memiliki enzim mitokondria atau konsentrasi oksigen di lingkungan sekitar sel rendah sekali, sehingga tidak memungkinkan terjadinya respirasi aerob. Jadi, ada beberapa kondisi di mana respirasi aerob tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Ya, bisa jadi karena sel tersebut tidak memiliki mitokondria, otomatis tidak bisa melaksanakan siklus Krebs dan transfer elektron. Karena tidak ada enzim di mitokondria tersebut. Dia tidak memiliki mitokondria. Misalkan pada jamur bersel satu ya, itu melakukan fermentasi, tidak melakukan respirasi aerob, hanya melaksanakan respirasi anaerob karena tidak punya mitokondria. Gitu. Bagaimana mungkin bisa melaksanakan respirasi aerob yang menggunakan oksigen, sementara proses yang menggunakan oksigen itu adanya di mitokondria. Begitu ya. Kemudian juga bisa jadi dia punya mitokondria tapi konsentrasi oksigen di lingkungan sekitarnya sangat rendah sehingga tidak memungkinkan terjadinya respirasi aerob. Maka dalam kondisi demikian sel tersebut akan mengubah jalur respirasinya menjadi anaerob. Nanti penjelasan berikutnya ada. Nah, pada respirasi anaerob yang terjadi hanyalah glikolisis. Glikolisisnya sama dengan respirasi aerob pada sitoplasma atau sitosol ya, pada sel. Dan proses lanjutan yang dikenal dengan istilah fermentasi. Nah, jadi hanya terjadi glikolisis dan fermentasi saja. Jumlah energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob jauh lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Jika pada respirasi aerob kita sebelumnya mengetahui bisa dihasilkan 36 atau 38 ATP per mol glukosa. Di respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP per mol glukosa. Nah, 2 ATP itu kan dari glikolisis saja. Ya. Jauh sekali perbandingannya. Nah, contoh respirasi anaerob yang akan kita bahas adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita lihat, nah, fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol ya. Asam laktat dulu yang dibahas. Nah, ini diagram fermentasi asam laktat. Ya. Fermentasi asam laktat itu berlangsung pada sel-sel otot yang bekerja keras. Ya. Sel-sel otot rangka biasanya, otot lurik yang bekerja keras.
Pada kondisi bekerja keras tersebut, energi yang tersedia di otot ya tidak seimbang dengan kebutuhan konsumsi energi karena aktivitas otot itu berat seperti sedang berolahraga. Ya, tidak seimbang, energi yang dibutuhkan untuk olahraga tidak seimbang dengan energi yang tersedia ya di otot tersebut. Dan dikarenakan suplai O2, suplai oksigen yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan respirasi aerob. Ya, maka sel-sel otot akan mengubah lintasan respirasinya menjadi anaerob, yaitu melakukan fermentasi asam laktat. Jadi oksigennya tidak cukup ya, karena saat itu darurat. Dibutuhkan energi dengan segera, sementara suplai oksigen sangat kurang. Ya, misalkan ketika berlari ya, ketika berenang dengan kuat begitu ya, ketika bekerja keras otot itu tidak bisa ya kita mendapatkan suplai oksigen yang mencukupi. Lari aja terengah-engah gitu. Ya, tidak bisa menunggu oksigen itu mengalir ke ke sel ya, dihirup kemudian ke paru-paru, kemudian ke darah, dari darah kemudian ke sel, itu lama. Jadi oksigen yang ada tidak cukup ya di sekitar sel itu, maka dengan otomatis si sel-sel otot ini mengubah lintasannya yang tadinya biasanya aerob menjadi anaerob. Nah, disebutnya fermentasi asam laktat. Nah, prosesnya kita lihat. Proses fermentasi asam laktat ini diagramnya coba cermati ya. Proses fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat ya, dua asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Nah, pirufatnya 2 ya. Nah, dari satu molekul glukosa jadi 2 asam pirufat ini glikolisis biasa. Glikolisis seperti respirasi aerob sama begini. Glukosa yang 6C diubah ya menjadi 2 asam pirufat yang 3C, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ya sama, glikolisis begitu. Ya. Kemudian tapi di sini lihat, setelah ini tidak masuk nanti ke siklus Krebs dan ke transfer elektron, tapi langsung diubah menjadi asam laktat. Coba lihat ya. Karena tidak tersedia oksigen yang cukup seperti tadi sudah disampaikan, maka asam pirufat itu akan mengalami reduksi molekul secara anaerob ya menjadi asam laktat gitu ya. Dibantu oleh enzim asam laktat dehidrogenase. Ini juga proses ini dibantu juga dengan berubahnya NADH ya, dioksidasi NADH menjadi NAD+ dan H+. Nah, si H+-nya diikat oleh asam pirufat ini membentuk asam laktat. Begitu. Nah, asam laktat yang terbentuk inilah yang biasanya memberikan sensasi atau rasa pegal pada otot yang bekerja keras tersebut. Jadi kalau kita pegal-pegal setelah lari, setelah olahraga berat, yaitu karena tumpukan atau timbunan asam laktat ini. Begitu katanya ya. Nah, sekarang fermentasi alkohol. Nanti kita bandingkan. Lihat, fermentasi alkohol biasanya berlangsung pada sel-sel mikroorganisme tertentu seperti Saccharomyces. Nah, ini ragi permifan ya. Untuk membuat tape, roti, dan lain sebagainya menggunakan Saccharomyces cerevisiae biasanya. SP ini singkatan spesifikum. Spesiesnya apa gitu banyak ya. Biasanya Saccharomyces cerevisiae. Nah, pada organisme tersebut tidak terdapat mitokondria sehingga tidak bisa melaksanakan respirasi aerob. Yang mana respirasi aerob itu kan melibatkan enzim mitokondria. Sementara dia nggak punya mitokondria, maka nggak bisa melaksanakan siklus Krebs dan juga transfer elektron. Karena siklus Krebs dan transfer elektron berlangsung di mitokondria. Ya, sementara dia nggak punya. Maka bagaimana tuh? Ya, dia untuk mendapatkan energinya akan melakukan fermentasi alkoholik ya. Fermentasi yang menghasilkan alkohol. Seperti bagaimana prosesnya? Sama, diawali dengan glikolisis. Sama aja glikolisis ini dengan glikolisis respirasi aerob sama. Glukosa dipecah jadi asam pirufat ya, akan menghasilkan ATP dan juga NADH ya, molekulnya 2 ya, karena di sininya harus sama ya. Ini sudahlah dijelaskan pada sebelum-sebelumnya ya. Kemudian berikutnya, nah ini agak beda dikit. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi, mengeluarkan satu molekul
CO2 ya. Di sini 2 karena asam pirupatnya 2 ya. Jadi 1C berkurang. Yang tadinya 3C berkurang 1C jadi 2C. Nah, yang 2C ini senyawanya disebut asetaldehid. Bernama asetaldehid ya. Jadi akan ada asetaldehid. Nah, dari 2 asam pirupat keluar 2 CO2 jadi 2 asetaldehid. Nah, kemudian si asetaldehid ini mengalami reduksi menjadi alkohol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Ini juga prosesnya dibantu dengan perubahan atau oksidasi NADH menjadi NAD+, plus H+. H plusnya ditangkap oleh ini, terbentuklah etanol. Nah, etanol ini alkohol. Nah, ini dalam proses pembuatan tape, tempe, roti sebetulnya ada ya alkoholnya, tapi alkoholnya bisa saja menguap, jadi tidak terasa gitu. Nah, kalau untuk membuat minuman keras ya seperti bir, sake, wine dan lain sebagainya, ini sengaja dibikin ini gitu ya. Sengaja dibuat alkohol. Nah, kita cek berikutnya ya. Berikutnya kita akan membahas apa sih persamaan dan perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Ya, dari yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa persamaannya adalah sama-sama anaerob. Ya, fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol sama-sama tidak membutuhkan oksigen, tidak melibatkan oksigen. Berarti anaerob. Yang kedua, menghasilkan 2 ATP, sama-sama menghasilkan 2 ATP hasil akhirnya. Dan yang ketiga, sama-sama mengalami glikolisis. Jadi ada proses glikolisis di sitoplasma atau di sitosol ya, di cairan sitoplasmanya. Nah, perbedaannya apa antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat? Kita lihat tabelnya. Ya. Fermentasi alkohol tempat terjadinya di mikroorganisme seperti ragi Saccharomyces tadi. Kalau fermentasi asam laktat terjadinya di sel-sel otot yang bekerja keras. Fermentasi alkohol sebabnya adalah karena ketidakberadaan enzim-enzim mitokondria. Ya, kalau fermentasi alkohol di Saccharomyces itu karena Saccharomyces nggak punya mitokondria, berarti nggak bisa melaksanakan respirasi aerob karena tidak ada enzimnya. Kalau di fermentasi asam laktat karena ketidakcukupan suplai oksigen untuk reaksi aerob saat itu. Ya, walaupun dia punya mitokondria, tapi kondisi oksigennya sebagai akseptor elektron terakhirnya itu tidak mencukupi, maka terjadilah fermentasi asam laktat, tidak menjadi reaksi aerob ya. Kemudian hasil akhirnya ya, kalau fermentasi alkohol jelas yang dihasilkan adalah alkohol, dalam hal ini etanol. Dan juga ada hasil samping CO2 ya. Kalau fermentasi asam laktat yang dihasilkan hanya asam laktat, tidak ada CO2. Kemudian fermentasi alkohol ada produk antara ya, setelah glikolisis. Sebelum jadi alkohol, ada asetaldehid. Ya, kalau di fermentasi asam laktat langsung ya, tidak ada produk antara dulu, langsung dari piruvat membentuk asam laktat dengan dibantu NADH. Begitu, itu perbedaannya. Kemudian kita bandingkan respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Ya, apa perbedaannya? Ya, tentu saja kalau respirasi aerob itu membutuhkan oksigen, melibatkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Kalau respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Jadi, oksigen tidak dibutuhkan dalam respirasi anaerob. Kemudian kalau respirasi aerob, ini tempat berlangsungnya di sitoplasma atau di sitosol lebih tepatnya, dan di mitokondria. Kalau respirasi anaerob, hanya di sitoplasma saja, karena hanya berlangsung glikolisis saja. Ya. Kemudian jumlah energi yang dihasilkannya jauh ya. Kalau respirasi aerob itu 36 atau 38 ATP. Tergantung jalurnya Tea Gening ya. Nah, per mol glukosa. Kalau respirasi anaerob hanya 2 ATP ya, dari diglikolisis aja. Ya. Kemudian hasil sampingnya, kalau respirasi aerob itu sempurna, ada pembakarannya ya, karena menghasilkan CO2 dan H2O, habis semua ya. Si glukosanya itu menjadi CO2 dan H2O. Kalau respirasi anaerob masih ada senyawa substrat ini nih. Ya. Untuk fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat hasil sampingnya. Respirasi anaerob menghasilkan etanol dan CO2. Jadi belum sempurna ya. Tidak sempurna menjadi CO2 dan air. Kemudian proses atau tahapannya. Kalau respirasi aerob itu kompleks, panjang, ya. Rumit ya. Ada glikolisis, kemudian dilanjutkan siklus Krebs. Di siklus Krebs juga ada reaksi antara dulu, dekarboksilasi oksidatif. Kemudian dilanjutkan transfer elektron.
yang melibatkan oksigen ini rumit. Kalau respirasi anaerob sederhana, tinggal glikolisis kemudian fermentasi aja. Ya, menghasilkan asam laktat atau etanol. Kayak begitu. Ya, ini perbandingannya. Nah, itu tadi tentang respirasi anaerob. Nah, sekarang kita juga akan membahas hal yang lain ya. Bagaimana kaitannya pencernaan zat makanan dengan katabolisme karbohidrat. Kan yang kita makan bukan hanya karbohidrat, Pak. Iya, kita makan banyak sekali molekul ya, makanan. Contohnya ada lemak, ada protein di sini. Bagaimana metabolismenya dalam hal ini? Bagaimana respirasinya, katabolismenya ya. Kalau karbohidrat kan sudah kita bahas nih di sini dari glikolisis sampai transfer elektron. Kalau lemak bagaimana? Nah, kalau katabolisme lemak ya, Anda tahu kan ketika sistem pencernaan bahwa lemak ketika dicerna akan menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Nah, si gliserol itu bisa masuk ke jalur katabolisme karbohidrat, yaitu masuk ke jalur ini gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL gitu ya. Nah, dia langsung masuk ke jalur karbohidrat, ya proses berikutnya sama dengan katabolisme karbohidrat. Kemudian bagaimana asam lemaknya? Asam lemaknya akan mengalami peristiwa beta oksidasi dulu. Seperti apa beta oksidasi? Nantilah di tingkat lanjutan. Ya, beta oksidasi ini pokoknya nanti si asam lemak ini dipotong-potong. Kemudian akan masuk ya ke jalur katabolisme karbohidrat melalui asetil CoA. Jadi bisa menghasilkan asam lemak ini menghasilkan asetil CoA. Nah, kalau sudah jadi asetil CoA bisa masuk ke siklus Krebs, masuk lagi ke jalur karbohidrat. Ya. Jadi metabolisme lemak ini nantinya secara perhitungan para ahli menghitung menghasilkan lebih banyak energi daripada karbohidrat untuk satuan berat molekul yang sama. Jadi gini, kalau gram dari si karbohidrat itu dengan si lemak itu relatif sama, ternyata hasilnya setelah pembakaran, setelah respirasi, ya ternyata lemak lebih banyak menghasilkan ATP. Ya. Tapi lemak tidak akan di metabolisme dulu menghasilkan energi sebelum sebelum karbohidrat digunakan. Jadi tetap sumber energi utama adalah karbohidrat. Kalau sudah kekurangan baru lemak dibongkar begitu. Nah, bagaimana dengan katabolisme protein? Ya, nah, Anda sudah tahu kan ketika di pencernaan protein ketika dicerna akan menjadi asam-asam amino ya, asam amino. Kemudian si asam amino ini akan mengalami deaminasi, dipisahkan gugus ini ya. Nah, si NH ini akan ketika deaminasi akan menghasilkan NH3. Nah, si NH3 ini nanti akan menjadi urea. Ya. Ada siklus urea ya, siklus ornitin nanti NH3 ini menjadi urea. Nah, urea ini akan dikeluarkan dalam bentuk urin, bisa juga melalui keringat ya, tapi utamanya adalah urin. Nah, bagaimana dengan asam ketoknya? Nah, deaminasi itu kan memisahkan asam ketok dengan NH3-nya. Nah, yang asam ketoknya ini akan masuk ke jalur karbohidrat juga. Bisa masuknya ke jalur piruvat ke sini di glikolisis, di akhir glikolisis. Ada juga yang masuk ke siklus Krebs dan beberapa mengatakan ada yang masuk ke asetil CoA ke sini. Intinya semuanya akan masuk juga ke jalur katabolisme karbohidrat. Jadi jalur katabolisme karbohidrat ini memang jalur yang utama, makanya kita pelajari ini. Nanti lemak dan protein mengikuti masuk ke sini. Ya. Metabolisme protein menghasilkan energi kurang lebih sama dengan karbohidrat untuk satuan berat molekul yang sama. Misalkan kalau gram karbohidrat segitu, glukosa ya misal. Nah, protein pun asam aminonya gramnya segitu, maka energi yang dihasilkan ketika respirasi, selesai respirasinya sama, kurang lebih sama setara. Kalau lemak jauh lebih banyak. Begitu. Ya. Coba kita berikutnya apa? Ternyata selesai ya, pembahasannya selesai. Berikutnya adalah bahasan mengenai contoh anabolisme karbohidrat yaitu fotosintesis. Jadi sampai di sini dulu ya. Berakhir sudah bahasan tentang katabolisme. Setelah ini kita akan belajar mengenai metabolisme. Semoga bisa memahami materi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, pembahasan mengenai respirasi anaerob dan keterkaitan metabolisme lemak, protein, dan juga karbohidrat telah selesai. Semoga
dengan berakhirnya penjelasan tadi, kita bisa lebih memahami bagaimana respirasi anaerob itu berlangsung dan juga bagaimana keterkaitan antara metabolisme lemak protein dengan metabolisme karbohidrat. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan untuk bertanya, bisa melalui kolom komentar di YouTube atau melalui grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita mengenai materi tersebut. Kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Yang terdekat adalah kita akan belajar mengenai anabolisme karbohidrat. Ya, dalam hal ini kita akan belajar mengenai fotosintesis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi kita di pembahasan tersebut. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.